selamat pagi. Pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik ya. Tadi kakak kesini diantar bareng teman atau sendiri? Sendiri Kak. Oh, sendiri berarti mandiri ya, karena kan juga sudah besar toh. Insya Allah. Kakak sudah sarapan sebelum kemari? Alhamdulillah sudah. Oh iya, alhamdulillah ya, berarti sudah memiliki tenaga begitu untuk menjalani aktivitas hari ini begitu ya, alhamdulillah. Jadi sebelum mulai proses konseling, saya berikan waktu kakak untuk mengambil posisi duduk senyaman mungkin ya. Jadi terserah kakak mau duduk bagaimana, mau bersandar juga tidak apa-apa, yang ya senyamannya kakak lah begitu. Oh iya, sebelum saya tanya mengenai yang lebih lanjut, boleh saya tahu namanya kakak siapa? Saya namanya Ayu. Oh ya, dengan Kak Ayu ya. Iya. Panggil Kak Ayu saja biar kita lebih akrab begitu ya Kak. Oke. Jadi sebelumnya Kak Ayu ini sudah pernah melakukan proses konseling? Sudah Kak. Oh, sudah ya, berarti sudah tahu dong apa saja tahap-tahap atau apa saja begitu tentang konseling ya. Iya. Jadi baik. Nah, untuk proses konseling ini kita punya waktu 45 menit. Jadi kakak bersedia hanya dengan 45 menit? Bersedia Kak. Nah, jadi kalau semisal mungkin dengan 45 menit itu kakak rasa tidak cukup, nah kita bisa mengatur lagi waktu untuk bertemu di pertemuan berikutnya begitu ya Kak. Oke. Nah, jadi sekarang ini kakak sedang mengalami permasalahan apa atau apa begitu yang membuat hati kakak sedang merasa tidak senang begitu? Boleh diceritakan Kak? Iya. Baik, jadi saya punya masalah dengan sahabat saya dulu. Yang membuat masalah itu sampai terjadi, saya rasakan sampai sekarang, dimana saya sekarang tuh tidak lagi mempercayai seseorang itu untuk menjadi sahabat saya, sahabat dekat saya gitu Kak. Oh, jadi kakak ini kayak merasa tidak lagi terlalu percaya sama seseorang untuk dijadikan teman dekat begitu ya. Iya. Boleh saya tahu lebih lanjut permasalahan tersebut yang membuat kakak sampai tidak percaya lagi begitu dengan orang lain untuk dijadikan teman dekat? Ya, jadi itu saya waktu masih kecil, saya punya sahabat online. Nah, dimana saya merasa nyaman sama dia Kak. Orang tua kami juga berhubungan baik ternyata, sampai setelah saya lulus SD, saya memutuskan untuk pindah ke kota ini untuk SMP di sini, untuk bertemu dengan dia juga. Dan ternyata dia memang real life itu baik orangnya, seperti yang saya harapkan, dan saya menjadikan dia itu sahabat saya, dimana dia hanya satu-satunya tempat saya untuk bercerita, senang-senang, bermain, seperti itu. Dan sampai sekarang masih ada komunikasi, cuman saya sudah tidak bersahabat lagi dengan dia. Saya sudah memutuskan persahabatan dengan dia Kak, dimana itu terjadi pada terakhir itu terjadi waktu saya SMP lalu. Kita punya masalah kan, dimana dia sahabat saya satu-satunya. Pada saat saya terkena masalah, dia tidak ada untuk saya, dia malah mempercayai orang lain seperti itu. Karena saya sudah bercerita yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, bahwa apa yang orang lain katakan itu tidak benar, tapi malah dia lebih percaya dengan orang lain dibanding saya, sahabatnya sendiri. Dia lebih menekan saya untuk bicara saja yang jujur, bicara sebenarnya kepada yang lain. Saya kira sudah bicara yang sebenarnya juga, dan cuman dia kayak tidak percaya begitu, dan dia lebih percaya orang lain yang bilang kalau dia itu seperti ini loh, masa kok mau sih berteman sama dia. Karena kalau dilihat aja, kita berteman tuh sudah hampir dari SD, udah bertahun-tahun, masa dia nggak tahu pribadiku seperti apa yang saya alami itu. Pasti sih sudah sama dia, masa dia tidak tahu gitu ya. Kenapa dia lebih percaya dengan orang lain? Dan itu juga terjadi lagi pas waktu SMA. Setelah SMP itu kan kita sudah berbaikan ulangan, kita sudah bersahabatan kembali. Terjadi lagi waktu SMA. Saya pikir
dia masih sahabat saya yang terbaik, masih sering mendengar saya cerita, tempat saya bercerita ini itu, kemana, kesana kesini. Ternyata tidak, saya salah. Ternyata kembali lagi terjadi di mana puncaknya itu SMA. Kan ada teman baru dari Palu. Sebenarnya tidak teman baru, saya mendengar cerita bahwa itu temannya mereka waktu TK gitu, dan bersekolah di SMA-nya kita lagi, baru gara-gara waktu ada gempa di Palu itu loh Kak, yang waktu Palu itu. Nah itu kan gempa di Palu, jadi si temannya dia ini pindah ke SMA ini. Nah temannya ini kan dia lumayan good looking Kak, jadi saya pikir dia tidak akan menjauhi saya begitu, dan karena ya begitulah, kita sudah bersahabatan dari sejak kecil. Kenapa dia lebih memilih teman yang baru ini? Mungkin menurut saya baru karena saya baru melihat dia, dan kenapa dia harus menjauhi saya? Dan saya terkena masalah juga, dia lebih memilih teman barunya ini dibanding saya gitu. Saya tidak membutuhkan pembelaan, maksudnya cukup percaya sama saya saja gitu yang saya mau, tapi dia tidak percaya sama saya. Waktu SMA itu kami punya masalah. Nah saya ini mempunyai seorang crush, seorang cowok gitu. Hanya dibilang pendekatan saja, tidak memiliki hubungan apapun. Saya ini memiliki hubungan dengan si cowok ini, dan dia tahu segalanya. Dia tahu, sahabat saya ini tahu segalanya, semuanya. Nah salah satu teman yang baru ini, yang dari dari Palu ini, ternyata dekat juga dengan si ini. Cowok ini saya tidak tahu, karena cowok ini tidak cerita dengan saya gitu, dan teman saya ini, sahabat saya khusus itu tidak kasih tahu juga sama saya kalau ini dekat, dan si dia ini dekat sama cowok ini. Tidak tahu, tahunya itu pas saya sudah selesai mengakhiri pendekatan ini, dan sudah selesai begitu, dan padahal saya sudah selesai dengan ini cowok, tapi dibilang saya merusak hubungan orang gitu, dan dibilang kenapa kau rusak hubungannya si dia, kenapa saya bilang kalau dekat juga dengan dia. Saya kan sudah cerita sama kamu saya dekat sama dia, dan saya tidak tahu kalau dia ini dekat sama cowok yang sama gitu. Kenapa kamu malah bilang saya kalau saya yang PHU, padahal saya duluan dekat sama si dia ini gitu loh. Kenapa kamu percaya sama dia? Dan malah dia jawabnya tuh, ya seharusnya kok sadar diri gitu. Saya tidak tahu yang dia maksud sadar diri itu seperti apa. Saya tidak tahu saya itu sadar diri seperti apa, karena sebelum saya dengar dia cerita itu, dia ungkapkan semua ke saya sudah lebih dulu meninggalkan dia, karena itu menurut saya sakit sekali, dan dikasih begitu sama sahabat toh, apalagi sahabat dekat dari kecil yang kita tahu apa-apa, cerita apa-apa ke dia, semua masalah orang tua, masalah ini, masalah itu, cerita ke dia, kita sudah banyak kenangan, tapi dia lebih milih temannya yang baru. Menurut saya itu teman barunya yang SMA itu, dan lebih percaya kepada orang lain gitu, dan sampai sekarang hubungannya kita memang masih baik, cuma kayak canggung gitu kan, kayak ya sudah, padahal saya tidak ada masalah apapun dengan dia, tapi dia yang canggung sendiri. Saya pun juga sebenarnya canggung, cuman tidak secanggung dia. Dia kalau misalnya ketemu saya tuh kayak menghindar gitu, dan padahal saya selalu ingin menyapa, selalu ingin ke rumahnya, cuma dia selalu menghindar untuk saya mintain penjelasan kah, atau minta maaf kah, atau untuk berhubungan baik lagi kah. Dia seperti menghindar begitu kan. Entah saya merasa tuh ada yang seseorang atau siapa teman-teman saya gitu, mungkin ada ceritanya dari teman-teman yang lain kalau saya ini seperti ini, gini, seperti ini, jadi dia mungkin percaya, jadi dia tidak lagi mau komunikasi dengan saya begitu Kak. Itu saja sih Kak. Jadi orang yang membuat kakak begini itu orangnya sama ya berarti. Jadi upayanya kakak sendiri untuk kayak supaya, kan pas pertama kali nih ya, pas pertama kali kakak punya masalah sama dia, nah upaya yang pertama kali kakak lakukan begitu untuk memperbaiki hubungan begitu, atau setidaknya bisalah berbaikan begitu, upaya seperti apa Kak? Kalau untuk upaya, dulu saya pernah berbaikan tuh, saya minta maaf sama dia, saya ke rumahnya, saya mau perbaiki hubungan, saya bicara jujur sama dia, saya minta maaf sampai kayak mohon-mohon gitu, dan itu satu kali itu dia maafin, kita berbaikan lagi. Sebenarnya sih udah tidak tahu siapa yang salah di situ, tapi saya minta maaf, kita perbaiki lagi sampai SMA, masuk SMA kita sama-sama. Nah pas SMA ternyata ada kejadian seperti itu lagi, saya kembali untuk meminta maaf, tapi dia malah kayak begitu, dia kayak menghindar gitu, malah pengen
lepas komunikasi, bahkan untuk ngeliat saya pun tidak. Dia ngeliat saya tuh kayak tatapannya yang gitu loh Kak, kayak nggak suka gitu dan kayak sinis. Karena saya biasa aja sebenarnya. Kalau misalnya saya mau ke kantin, mau kemana gitu, selalu kayak ada yang sindir-sindir, ada PHO nih gitu. Terus dia cuman kayak diem aja di situ, dia bahkan dia nggak bilang apa-apa gitu, dan cuman dia lihat baru sudah. Terus tuh saya kayak, kenapa dan kok dipercaya dengan orang lain, padahal saya sudah minta maaf secara pribadi dan tahu. Saya ke rumahnya juga dibilang sama neneknya dia tidak ada, dibilang sama orang tuanya dia kan punya 2 rumah, yang pertama sama neneknya, di rumah kedua sama orang tuanya. Saya datangi semua, dia tidak ada. Mungkin dia ada, cuman mungkin dia menghindar juga. Sudah berusaha untuk minta maaf, memperbaiki hubungan lewat FB, kan dulu masih zaman-zamannya pakai FB ya, lewat FB ketemu langsung, cuman dia memang menutup diri dan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan saya. Jadi sehingga itu saya pernah berpikir bahwa si teman baru yang datang dari Palu inilah yang membuat hubungan kami itu jadi seperti ini. Saya berpikir seperti itu awalnya, tapi setelah saya mengubah diri, saya lebih ke diri sendiri, saya malah lebih introspeksi gitu dan ke diriku. Mungkin saya kan yang salah, atau mungkin saya terlalu berlebihan minta maaf ke orang. Jadi saya rasa sekarang sudah saya biarkan saja begitu. Jadi begitu ya Kak, saya paham perasaannya Kakak. Tidak mudah begitu ya untuk kayak kembali lagi percaya sama orang yang sama, terus terjadi lagi permasalahan yang sama gitu ya. Tapi mungkin juga tidak selalu kita tapi tidak juga bisa kita salahkan orang yang baru ini kan, kayak jadi penyebab permasalahannya, karena kan sebelum ada orang baru ini kan juga pernah terjadi permasalahan ya. Itu intinya dari saya, motivasi dari saya, Kakak hebat ya, sudah kayak berusaha sekali mau minta maaf, padahal sebenarnya di posisi ini Kakak berpikir ini sebenarnya yang salah siapa begitu. Nah, yang memulai siapa, tapi Kakak sudah baik sekali mau minta maaf, mau memperbaiki hubungan Kakak dengan teman Kakak ini ya. Itu baik sekali. Nah, itu sudah baik sekali. Tapi kalau dari saya memang tidak ada yang bisa dipercaya lebih jauh selain diri sendiri begitu Kak. Nah, jadi bagaimana sudah perasaannya Kakak saat ini, saat sudah menceritakan permasalahan yang Kakak hadapi, bagaimana perasaannya Kak? Saya merasa lebih baik karena cerita ini tuh tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun, cukup kepada konselor. Jadi saya merasa lebih baik dan dia juga tadi mendapatkan motivasi. Mungkin memang saya lebih harus ke diri sendiri dulu, untuk lebih percaya dulu sama diri sendiri daripada orang lain, atau mungkin tidak usah lagi berteman gitu sih Kak. Baik. Nah, jadi karena juga sudah 45 menit ya Kak, mungkin sampai di sini dulu. Tapi kalau misalnya ke depannya Kakak masih mau sharing-sharing lagi permasalahan, atau Kakak mau sharing-sharing lagi pengalaman-pengalaman yang lain, Kakak bisa menghubungi saya. Nanti kita bisa atur waktu kembali bertemu ya Kak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Kakak sudah mau terbuka sama saya ya. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama Kak.